Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi sama-sama belajar One Day One Hadis Qudsi. Kita sekarang bahas Riyadhus Shalihin dulu. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Islam bagaimanakah yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Islam yang paling baik adalah memberi makan dan menebarkan salam. Ternyata entah saya pernah dengar suatu penelitian atau bagaimana, ini menebarkan salam ini efeknya ketenangan diri itu meningkat. Endorfin kita di tubuh ini meningkat sehingga rasa tenang, rasa senang itu besar dalam diri kita, sehingga hidup ini damai, tentram. Islam yang paling baik. Jadi menebarkan salam itu termasuk suatu hal yang paling baik ya, karena menunjukkan bahwa kita ini penuh rahmat, penuh sayang dengan menebarkan salam. Assalamualaikum, senyum. Tentu salam dengan senyum kan. Assalamualaikum, sehat. Assalamualaikum, saya kak. Alhamdulillah, di rumah hore. Pasti akan dengan senyum. Enggak mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak mungkin. Jadi Islam yang paling baik ya karena dia menebarkan kebaikan, sehingga layak disebut hal yang paling baik. Memberi makan, memberi kebaikan juga. Makanya disebut amalan yang paling baik, Islam yang paling baik. Sekarang kita bahas hadis qudsi dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya hambaku yang beriman di sisiku bagaikan setiap kebaikan yang ia memuji kepadaku, dan aku mencabut nyawanya di antara dua rusuknya. Allah berfirman, sesungguhnya hambaku yang beriman di sisiku bagaikan setiap kebaikan yang ia memuji kepadaku. Ini gimana ya? Sesungguhnya hambaku yang beriman di sisiku bagaikan setiap kebaikan yang ia memuji kepadaku, dan aku menyabut nyawanya di antara dua rusuknya. Wallahu a'lam, saya nggak tahu ini penjabarannya bagaimana. Nah, ini kita bahas hadis Nabawi dulu ya. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, pernah ada sekelompok Yahudi mendatangi Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Abu Yasir bin Akhtab, Rafi bin Abu Rafi, Anzar, Khalid, Zaid, Izar bin Abi Izar, dan Ashya. Mereka bertanya tentang siapa saja rasul-rasul yang diimani itu. Rasulullah SAW menjawab, aku beriman kepada Allah dan apa yang telah diturunkan kepada kami, apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, serta Al-Asbat, serta kami beriman kepada apa yang telah diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan seorang pun dari mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Tatkala beliau menyebutkan Isa, maka mereka menolak kenabiannya dan berkata, kami tidak mengimani Isa dan orang yang mengimaninya. Lalu Allah menurunkan ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 59. Jadi surat Al-Maidah ayat 9 itu, sebentar kita bahas ini. Al-Maidah 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Qul ya ahlal kitabi hal tangkimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun. Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik. Langsung ditegur sama Allah karena Yahudi menolak kenabiannya Isa. Nah, itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza tsumma astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.